Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pemirsa yang budiman di channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi kita semua. Kita berharap hari ini Anda, saya dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah berikan kita rahmat dan kasih sayangnya hingga hari akhir dan kita menuju keridhaan Allah dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, pada episode yang lalu saya sudah sampaikan tentang semangat untuk murid-murid kita, calon santri, anak-anak kita yang akan masuk ke pesantren, wabil khusus pesantren Darul Rahman. Kita sudah bagi tentang makna man jadda wajada. Mungkin masih ingat pemirsa yang budiman, kata-kata man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadi syaratnya cita-cita itu tercapai bila kita punya kesungguhan. Dan hari ini selain kesungguhan, murid-murid itu, calon santri juga harus mempunyai kesabaran. Jadi hari ini kita akan sampaikan satu lagi quote, ya, An-Nusus Al-Adabiyah, kata mutiara, kata penyemangat yang menginspirasi kehidupan kita, yaitu man sobaro zofiro. Barang siapa yang bersabar maka beruntunglah ia. Atau di lain nusus yang sama artinya dengan kesabaran, yaitu as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong di setiap pekerjaan kita. Jadi kata mutiara ini tidak hanya bagi murid-murid saja, calon santri saja, pelajar saja, penuntut, mahasiswa, tetapi kita yang berada di dalam kehidupan ini yang sementara yang Allah berikan kepada kita perlu punya kesabaran. Kita sudah punya kesungguh-sungguhan, tetapi kesungguhan-sungguhan itu harus dilakukan setiap hari. Kalau ada sampai kepada titik jenuhnya dan tidak sabar, maka tidak dapat. Jadi ada hubung kaitnya antara man jadda wajada dengan man sobaro zofiro. Betul, ketika murid itu mempunyai kesungguhan dia akan dapat. Jadi kesungguhan ini mempunyai arti di dalamnya adalah kesabaran. Kesungguhan tapi tidak sabar bukan kesungguhan yang sejati. Jadi kesungguhan yang luar biasa adalah ketika kita mempunyai kesabaran. Coba kita lihat kupu-kupu. Fenomena kupu-kupu ini luar biasa. Metamorfosis atau metamorfosanya adalah dia mulai dari ulat. Dari ulat dia jadi kepompong. Kepompong dia jadi kupu-kupu. Itu pun belum terbang, seterusnya langsung. Dia harus hinggap dari dahan satu ke satu yang lain tuh pelan-pelan terus baru bisa terbang kemana saja, hinggap di daun yang dia sukai, kembang yang dia sukai. Jadi kita bisa membagi fase kesabaran itu bagi penuntut. Kalau di pesantren yang dia belajar mulai dari sanawiyah, aliyah, sanawiyah dia 3 tahun, aliyah 3 tahun, ya, berarti dia harus menempuh 6 tahun hidup di pesantren. Kalau dia nggak sabar, dia tidak akan wajada mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Kita bisa bagi 2 tahun pertama, kelas 1, kelas 2. Sanawiyah dia kelas 1, sanawiyah kelas 2 itu fase ulat. Kemudian fase kelas 3 dan kelas 4, artinya kelas 3 sanawiyah dan 1 aliyah, ini fase dia sebagai kepompong. Dan yang terakhir fase dia kelas 5, artinya dia kelas 2 aliyah dan kelas 6, kelas 3 aliyah, kelas 6 dia fase kupu-kupu. Dia baru bisa terbang selepas dia menjadi alumni. Jadi intinya kita bisa belajar dari apa yang kita bahas hari ini adalah man sobaro zofiro. Orang yang bersabar maka dia akan beruntung.
Berapa banyak orang yang ketika dia di awal pendaftaran mulai jadi santri, mulai jadi murid atau mahasiswa sekalipun, dia mulai di semester 1, 2 aman. Tapi ketika dia tidak sabar di semester 3, 4 dan seterusnya, maka dia berhenti. Sayang. Ya, apalagi ada kejadian dia di DO harus di drop out. Ya, ada kasus, ada masalah yang harus dia didiskualifikasi dari perguruan tingginya. Jadi intinya kesabaran ini bukan hanya untuk penuntut, apapun. Sebagai pedagang, kalau dia tidak sabar, bagaimana dia bisa menghadapi keadaan ketika dia buka lapak, dia buka warung, kemudian dia berharap warungnya laku terus? Tidak bisa. Jadi ada fase-fasenya. Kita juga begitu, ketika kita mau menaiki tangga, kita melewati step 1, step 2, step 3, step 4. Tidak mungkin kaki kita mulai dari dasar step 1 mulai langsung ke step 3, mungkin paha kita, selangkangan kita terasa sakit. Itu ilustrasinya, gambarannya. Kita tidak bisa langsung shortcut, kita ambil jalan pintas untuk sukses, tidak. Jadi hari ini kita belajar orang sukses itu bukan karena suksesnya hari ini, tapi yang kita lihat ketika dia meniti kesuksesan itu, mulai dari step 1, step 2, step 3 dan seterusnya. Mulai dari dia tangga pertama, tangga kedua dan seterusnya. Jadi proses yang kita lihat dari orang sukses itu adalah prosesnya. Jangan kita lihat orang sukses itu dia sekarang udah naik mobil, punya rumah macam-macam, harta banyak, deposito banyak. Tetapi yang harus kita lihat adalah prosesnya. Ketika dia prosesnya, itulah yang kita pelajari. Bagaimana Pak Profesor B.J. Habibie almarhum, dia bisa meniti karirnya, ya, sampai dihormati di negara Jerman Barat. Dia dapat pengakuan sebagai orang yang luar biasa. Kemudian dia mempunyai ya paten-patennya, ya, secara ilmu teknologi pesawat dia bisa ciptakan. Jangan kita lihat pada saat dia menciptakannya, tapi bagaimana prosesnya, belajarnya. Bahkan luar biasa Pak B.J. Habibie yang kita tahu dari cerita dan buku-buku biografinya. Tidak hanya pintar secara akademik, tetapi beliau juga pintar secara spiritual. Artinya apa? Bukan rahasia lagi bahwa Pak B.J. Habibie puasa Senin Kemis, tahajud dan sebagainya. Jadi sudah pintar secara akademis, ditambah lagi secara spiritual. Pemirsa yang budiman, jadi hari ini apapun profesi kita, kesabaran itu diperlukan. Sabar sebagai pendidik, sabar sebagai wali murid. Ibu bapak mengantarkan anaknya ke pesantren, berharap anaknya menjadi orang yang mulia, mempunyai ilmu yang luar biasa. Kalau tidak sabar, setiap bulan datang menjenguk, setiap bulan datang, tidak jadi. Anak juga begitu, kalau dia tidak belajar, udah dapat support dari ibu bapaknya setiap bulan secara finansial, dia tidak sungguh-sungguh, tidak jadi. Ibu bapaknya sungguh-sungguh, anaknya sungguh, begitu juga gurunya. Jadi ada triangle, segitiga atau musalasun zahabiyun, segitiga emas antara wali murid, ya, orang tua, kemudian anak, kemudian guru. Oke? Jadi di sini ibu bapak, orang tua, wali murid, di sini anak, di atasnya itu guru, pembina, pembimbing. Jadi harus bersinergi semua. Wali murid sabar menjaga anaknya, menitipkan anaknya, kemudian anaknya belajar dengan juga sabar, gurunya juga mendidik dengan sabar. Jadi kesabaran itu diperlukan. Ketika kita mempunyai cita-cita, kemudian bersungguh-sungguh tanpa sabar, nggak jadi. Nggak jadi. Seperti orang puasa, dia mulai dari sahur, zuhur aman. Nah mulai jam 2, jam 3 dia tidak sabar, tidak sampai kepada waktu berbuka, kepada waktu iftar. Dia jadi batal puasanya. Begitu juga kita udah meniti karir, give up, menyerah, nggak jadi. Bikin kue juga begitu, udah adonannya bagus, apa semua, tetapi untuk waktu membuatnya nggak ada kesemangat, nggak jadi kue itu. Jadi diperlukan adalah kesabaran. Man sobaro zofiro, orang yang bersabar akan beruntung. Asobru yu'inu ala kulli amalin, bersabar itu menolong setiap pekerjaan. Kalau kita nggak sabar nggak jadi. Kita bikin apa saja kerjaan buru-buru nggak jadi, hasilnya nggak maksimal. Masak nasi langsung main
buka saja rice cookernya tanpa dia nunggu waktu kleknya. Artinya waktu matang dia udah main makan aja, yang dimakan jadi mentah, jadi belum masak. Jadi apapun kita belajar harus ada kesabaran. Kesabaran itu sangat, bahkan di dalam Al-Quran dikatakan sobron jamila. Jadi sabar yang betul-betul bagus. Jadi bukan sekedar dia menahan, sabar bukan, tetapi sabar kemudian mencari inovasi, mencari ide dan seterusnya. Tidak dapat keuntungan hari ini, bersabar lagi, berusaha lagi. Jadi kalau istilahnya, if you fail with one way, get another way. Kalau kamu ya kalah atau batal ya dari satu sisi, dari satu jalan, get another way. Kamu cari jalan yang lain. Jadi sabar itu bukan selepas kita nyoba kemudian kalah, udahlah. Enggak. Sabar itu ketika kalah, ketika kita ngelihat hasilnya nggak bagus, coba lagi. Jadi nanti kita belajar tentang bab mencoba. Sekarang kita lagi bahas bab bersabar. Jadi sabar itu selepas ada kesungguhan, maka di dalam kesungguhan itu ada kesabaran. Kalau cuma sekedar sungguh-sungguh tidak ada sabar, tidak jadi. Mudah-mudahan pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah, kita akan meraih kesuksesan kita tentunya dengan modal stok sabar yang luar biasa. Sabar, karena memang kesabaran itu ya harus kita jalani. Sabar. Jadi ada jokes ya, kalau kita mau sukses, mau luar biasa harus sabar. Syaratnya gimana? Ya sabar aja. Ya harus, jadi sabar mau gimana lagi, dan sabar nggak ada batasnya. Sabar terus menerus. Sabar terus menerus. Hari ini, besok kita coba, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sukses dan mempunyai kesabaran yang luar biasa untuk kita mengarungi hidup yang sementara ini menjadi maksimal, dan kita hidup happy di dunia dan juga happy di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bertemu lagi di channel Bang Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.